Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ivan Muhammad Habibi dengan NIM 19023310035 dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, program studi alat berat kelas 4P. Akan menjelaskan mengenai konsep dasar troubleshooting. Jadi apa sih troubleshooting itu? Nah, troubleshooting itu adalah pencarian sumber masalah secara sistematis, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, dan proses penghilangan penyebab potensial dari sebuah masalah. Jadi, troubleshooting ini pun memiliki sasaran-sasaran. Yang pertama itu customer senang atau puas, yang kedua produksi meningkat, yang ketiga downtime berkurang, yang keempat biaya perawatan dan perbaikan berkurang, dan yang kelima pendapatan dan image lebih baik. Jadi dapat disimpulkan jika kelima indikasi di atas ini terpenuhi, bisa dibilang troubleshooting ini sukses. Kemudian ada 8 langkah troubleshooting atau langkah-langkah diagnosa yang dimana menjadi dasar untuk menyelesaikan suatu masalah dengan sistematis. Berikut langkah-langkah diagnosa. Yang pertama itu ada yakinkan problem benar-benar terjadi dengan menghimpun dan mengumpulkan informasi serta menanyakan keluhan customer seperti apa yang terjadi dan apa yang dilakukan customer saat timbul problem dan apakah sebelum problem terjadi mesin ini bekerja dengan baik atau unit ini bekerja dengan baik. Lalu yang kedua ada tentukan problem dengan mencatat. Dengan menyusun fakta yang dikumpulkan dan menafsirkan informasi yang dapat dikumpulkan saat kondisi operasi seperti kondisi geografis, yaitu kondisi saat unit beroperasi, medan seperti apa yang dilewati oleh si unit seperti berbatu, berpasir, dan ketinggiannya, lalu ke cuaca yang mungkin cuacanya dingin atau panas dan kelembabannya. Lalu saat muncul problem, apakah operator yang mengendarakan memiliki pengalaman yang baik, serta mengecek sejarah penggunaan si unit, seperti preventive maintenance apa yang telah dilakukan sebelumnya, perbaikan apa juga yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu juga bisa memeriksa SRS dan SIS terkini. Yang ketiga, periksa mesin secara visual. Kumpulkan informasi tambahan yang diperlukan, bisa melalui pemeriksaan sensorik dengan cara melihat, mendengar, atau meraba dan menciumnya. Lalu pengetesan secara teknis seperti operational adjustment, standard operation procedure, dan prosedur teknis. Lalu bisa melihat servis manual, bulletin, dan diagram skematik, dan juga bisa menanyakan kepada technical support seperti supplier atau pabrik. Kemudian memverifikasi problem operasional, lalu mengumpulkan bukti-buktinya. Yang keempat, ada tuliskan semua kemungkinan penyebab. Dengan mengidentifikasi kemungkinan kerusakan, seperti mengidentifikasi sebanyak mungkin kemungkinan penyebab problem yang diketahui. Jika problem tidak memiliki penyebab yang signifikan, bisa mempersempit kemungkinannya, lebih spesifik, dan mengidentifikasi lagi penyebabnya. Bila kemungkinan problem sulit untuk diidentifikasi, bisa mengumpulkan informasi lebih banyak. Yang kelima adalah lakukan tes dan catat hasilnya. Periksa dan kumpulkan informasi tambahan untuk memungkinkan kerusakan, lalu memvariasikan pengujian suatu komponen dalam waktu yang bersamaan untuk menguji kemungkinan penyebab, bila saja tidak terbiasa dengan sistem atau komponen tersebut. Bila pengujian memakan waktu atau biaya yang tinggi, bisa mencoba untuk menyingkirkan beberapa kemungkinan penyebab sekaligus. Hal yang harus diperhatikan adalah setiap kali melakukan tes, jangan berasumsi bahwa parts baru selalu beroperasi dengan baik dan sebisa mungkin kurangi jumlah kemungkinan dengan pendekatan sistematis.
Setelah mengganti komponen atau melakukan tes, bisa mengembalikan konfigurasi sistem ke semula atau setelan pabrik. Lalu mensimulasikan problem dengan mengetes komponen atau sistem. Dengan mensimulasikan komponen atau sistem yang dicurigai untuk memastikan hal itu. Lalu bisa meminta operator untuk mensimulasikan kondisi saat problem muncul. Kemudian catat semua hasil tes, parts yang diganti, dan penyetelan yang dilakukan. Lalu temukan akar masalah dan persempit penyebab terjadinya masalah. Itu ada di poin nomor 6, temukan akar masalah. Lalu di poin ke-7, perbaiki kerusakan. Dengan melakukan prosedur yang direkomendasikan untuk memperbaiki atau menghilangkan problem pada mesin atau unit. Dan catatlah hasil pengujian, parts yang digunakan, dan penyetelan yang dilakukan. Jangan lupa untuk patuhi aturan-aturan keselamatan selama melakukan proses perbaikan. Yang ke-8 atau yang terakhir, itu ada analisa mengapa problem bisa terjadi. Bisa dengan memeriksa setiap solusi yang didapat dengan pengujian, bila kerusakan masih muncul setelah melakukan pengujian pada solusi atau muncul problem baru, bisa melakukan prosedur troubleshooting lagi, kemudian isi fault analysis, paperwork, dan buatkan service report. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.